Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang masih berpuasa atau yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran, kekuatan sampai akhir puasa nanti atau akhir Ramadan nanti ya. Nah, kali ini aku alhamdulillah bisa sharing lagi. Hari ini aku mau sharing tentang budgeting juga di bulan April ya. Jadi ini akhir Maret itu biasanya aku udah gajian. Aku udah gajian maksudnya suami aku udah gajian. Gitu ya. Nah, kali ini aku akan sedikit sharing tentang tips anti boncos. Bukan anti boncos, mengurangi boncos gitu ya. Karena mungkin akan lebih boncos sih di bulan Ramadan ini gitu ya. Kita nggak bisa memungkirin kayak gitu. Eh, Tidak bisa memungkiri kalau misalnya memang banyak pengeluaran gitu kan untuk yang di bulan Ramadan ini gitu. Nah, sebelum itu aku bakal evaluasi bulanan dulu untuk di bulan Maret ini ya, untuk yang budgeting bulan Maret. Nah, untuk di budgeting bulan Maret ini aku boncos ya teman-teman, boncos, dan kemarin aku sempat pakai dana tabungan atau dana darurat aku ya, karena emang yang akhir-akhir menjelang pas Ramadan pertama itu aku bener-bener kayak minus gitu kan waktu di awal Ramadan. Jadi aku harus pakai uang dana darurat. Aku ngambil 100.000, tapi ini tuh aku nggak ngambil yang di yang di dompet keuangan ini karena emang nggak cukup kan. Jadi aku ngambil langsung aja yang di dana daruratnya 100.000-an kalau nggak salah. Kemarin itu aku boncosnya atau kurangnya ya. Nah, ini tuh ada sisa dari listrik ya 20.000 sama belanja bulanan itu 2.000. Alhamdulillah sih nanti bisa dipakai untuk ngisi saving challenge yang bulanan kayak gitu ya. Udah kosong-kosong banget gitu. Sebenarnya di bulan Ramadan ini memang kayak ini ya, pengeluaran itu lebih banyak karena kita kayak mungkin udah habit ya teman-teman, udah jadi habit kita beli sirup gitu ya, karena setiap berbuka juga kita harus menyediakan takjil kayak gitu kan, harus beli kurma, yang suka es buah atau manis-manisan itu yang pakai sirup-sirupan kayak gitu ya, terus yang suka goreng-gorengan. Nah, kayak gitu kayak kita tuh lebih terbiasa atau menjadi kebiasaan gitu kan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa bulan Ramadan itu lebih boncos daripada bulan-bulan yang lain gitu ya, gitu. Karena memang kita tidak mungkin dari kita sendiri juga tidak mengelola atau mengontrol nafsu kita buat beli-beli takjil tadi kayak gitu. Nah, supaya kita itu nggak terlalu boncos-boncos banget, nah perlulah si pengaturan keuangan kayak gitu ya. Nah, salah satunya dengan budgeting ini gitu, salah satunya dengan budgeting ini gitu. Terus oke, lanjut dulu ke video ini evaluasinya. Aku lebih bisa ngontrol ini lagi ya, pengeluaran, terus kayak ingin-inginnya yang keinginan-keinginan itu harus aku pendam-pendam dulu gitu ya, biar budgetingnya itu dia ideal kayak gitu. Nah, gimana nih teman-teman semua? Udah kerasa nggak boncosnya di bulan Maret kemarin ya, gitu ya? Mungkin ada beberapa yang udah minus banget, terus ada yang emang masih aman gitu untuk pengeluarannya kayak gitu. Oke, di bulan ini itu aku akan merombak sedikit ya untuk budgeting aku atau anggaran yang aku buat, karena sekarang kan udah aku pindah di kontrakan yang baru, dan itu tuh nggak ada yang bukan nggak ada sih, jadi iuran sampah aku itu jadi berkurang gitu loh teman-teman, alhamdulillah. Dan rumah aku juga ini atau kontrakan aku juga ini yang sekarang dia dekat gitu sama tempat untuk menyimpan sampahnya kayak gitu. Jadi setiap bulan itu iuran sampahnya itu hanya 10.000, dari yang kontrakan yang dulu itu dia itu 50.000. Dan beberapa ada budget bulanan juga yang aku rubah kayak gitu.
Nah, ini aku mempercantik dulu si apa namanya nih, lembar budgetingnya biar lebih semangat lagi gitu ya, lebih semangat lagi, biar tetap semangat, biar lihat si kertas budgetingnya tuh kita lebih semangat gitu loh buat mengelola keuangan gitu ya. Nah, untuk, apa namanya, balik ke pembahasan tadi, untuk yang salah satu tips anti boncos di bulan Ramadan itu ya salah satunya dengan menganggarkan atau membuat budgeting gitu ya teman-teman. Membuat budgeting, terus kemudian menganggarkan untuk, apa namanya tuh, pos yang takjil tadi. Karena kita kan lebih, ini ya, lebih boncosnya itu karena takjil-takjil tadi kan. Nah itu, sebisa mungkin diusahakan, untuk, dipos-posin gitu dana-dananya, entah mau si takjil ini mau ditambahkan atau di budget-budget jajan atau fun itu ditambah seperti itu ya. Nah kemudian, mengontrol juga gitu ya, kita sebisa mungkin untuk mengontrol hawa nafsu kita untuk membeli, takjil tadi atau jajan-jajan tadi untuk berbuka itu yang berlebihan seperti itu. Karena, eee, aku sendiri sudah ini ya, sudah merasakan di seminggu, apa namanya, di seminggu Ramadan ini karena, kalau kita keluar rumah gitu ya, kita keluar rumah tuh otomatis kita melihat itu ya teman-teman ya, kayak ngerasa nggak sih kalau kita ngelihat, orang yang jualan itu kayak kayak kita pengen gitu, jadi kayak kita lapar mata gitu nggak sih? Iya nggak sih? Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama nanti komen ya. Kayak gitu, jadi kayak lihat es buah, pengen es buah, lihat gorengan, pengen gorengan. Padahal di rumah itu udah masak kayak gitu ya, gitu. Nah, kemudian masak. Nah, benar sih ini salah satu tips biar kita tuh nggak boncos karena kan setiap minggu kita udah belanja mingguan untuk keperluan satu minggu kayak gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita itu menyiapkan takjil sendiri kayak gitu kan. Kecuali kita benar-benar nggak sempat entah kita dari mana kemudian kita udah nggak ada waktu untuk masak atau bikin takjil. Nah, ini sangat-sangat mengepres untuk si pengeluaran buat takjilnya gitu ya. Nah, lanjut ke videonya. Nah, untuk living tadi seperti apa yang aku udah sampaikan di depan, jadi tuh listriknya tetap dan kemudian untuk kesehatannya juga masih tetap. Nah, iuran sampahnya tuh jadi 10.000 ya, 10.000 ya dari tadi dari yang sebelumnya itu 50.000 gitu. Alhamdulillah sih ya. Nah, untuk bulan ini itu belanja bulanannya aku naikin 50.000 jadi 300.000 karena perlu beli yang sirup-sirupan tadi ya sama yang kayak Nutrijel-nutrijelan kayak gitulah jeli-jelian. Untuk bulan ini nggak tahu bulan depan entah masih segini atau gimana. Untuk yang belanja mingguannya masih sama dan yang lainnya tuh masih sama. Nah, untuk jajannya atau takjilnya nanti diambil di anggaran jajan. Nah, untuk bulan ini juga aku ngisi sinking fund lebaran yang lama banget mangkraknya gitu ya, nggak nambah-nambah, tapi alhamdulillah bulan ini masih bisa keisi lagi kayak gitu, alhamdulillah. Nah, gimana nih teman-teman untuk ibadahnya di bulan Ramadan gitu ya, karena di bulan Ramadan ini kita benar-benar apa ya, menggali pahala sebanyak-banyaknya ya, ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya karena memang di bulan Ramadan ini semua itu dilipat gandakan ya. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita yang di bulan Ramadan ini berkah semuanya ya. Semoga kita itu diberikan kekuatan, kelancaran dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga teman-teman juga yang masih busui kayak aku juga itu semoga teman-teman kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak kuat atau apa ya, siangnya itu udah keliengan, udah pusing-pusingan, nggak apa-apa, kita punya rukhsah untuk nggak puasa gitu ya teman-teman. Karena bener-bener aku masih nyusuin anak juga, masih ngasih anak. Itu tuh yang hari pertama sampai hari ketiga itu aku makan sahur, buka juga itu seperti biasa ya. Itu tuh dari pagi sampai sore aku ini loh teman-teman pusing gitu ya. Pusing bener-bener yang pusing. Jadi tuh kalau masak itu kayak
dijeda-jeda gitu karena kan nggak kuat berdiri lama gitu. Nah, jadi di hari keempat sampai sekarang itu aku rutinin minum madu, teman-teman, rutinin minum madu. Alhamdulillah pas aku kasih madu itu aku nggak pusing lagi gitu ya dan nggak terlalu lemes kayak sebelumnya, seperti itu. Nah, itu, adalah, curhatan aku ya sebagai seorang, ibu yang masih menyusui juga. Nah, semoga nih, bulan ini enggak terlalu boncos walaupun, apa ya, walaupun memang kita nggak bisa memungkiri nih bulan ini pasti kayak boncos, tapi mudah-mudahan boncosnya itu yang nggak terlalu over atau yang gimana gitu ya teman-teman, amin gitu ya. Semoga, kita itu bisa lebih, mendekatkan diri juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini dan semoga kita dipertemukan oleh malam Lailatul Qadar. Nah, karena ini malam yang benar-benar spesial ya di bulan Ramadan dan hanya ada di bulan Ramadan aja. Nah, untuk, tips anti boncos di bulan Ramadannya mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Nah, sedikit untuk rangkuman tadi tips anti boncos di bulan Ramadannya, yang pertama itu kita bikin budgeting, terus yang kedua kita masak, sama menahan, menahan hawa nafsu kita untuk tidak terlalu lapar mata ya teman-teman. Semoga kita dimudahkan juga untuk mengatur keuangan kita di bulan Ramadan ini biar nggak boncos. Nah, segitu aja tips dari aku ya dan sharing hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Jangan lupa terus dukung channel ini ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.